واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تدبره رارق ذي السلام ما زبد من جرى من مغرة بدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنا بدير ليوم تلقاء قادمة وأغمض البرق بالظلماء من إدم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كما لعينيك إن كنت تفهمتا وما لقلبك إن كنت تستبق يا إبي يا ربي فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in zawjain. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa fikrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim, para tokoh, bapak ibu, sepuh bini sepuh, pendengar sekalian di rumah yang berbahagia. Alhamdulillah, cuma alhamdulillah, kita masih diperkenankan oleh Allah singgah di rumah Allah, duduk bersimpuh di rumah Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang mulia ini akan membawa kenikmatan, keberkahan, keselamatan, di mana kita sekalian ini diberi oleh Allah kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah perbendaharaan. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang mukadimah, mari kita membahas tentang isti'adzah. Isti'adzah itu mohon perlindungan. Karena hidup dan kehidupan kita ini menghadapi musuh yang sangat besar, musuh yang sangat hebat. Ada dua. Ada yang di dalam diri kita namanya nafsu, hawa nafsu. Ada yang di luar diri kita namanya syaitan, syaitan. Kita minta perlindungan pada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk.
melalui surat An-Nahl, surat yang ke-16, juz yang ke-14, ayatnya 98 sampai 100. Supaya kita mengenal siapa sebenarnya setan itu. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca kita persembahkan, kita sampaikan, kita hadiahkan kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Pertama dan yang paling utama kedua orang tua, kemudian guru-guru kita yang telah membimbing kita, mengarahkan kita, mengasuh kita, mendidik kita menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitirkaniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa li tasfil bala wa li qadaril hajat. Saya walillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita lanjut dengan doa syukur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Sudah ketemu semua? Alhamdulillah. Sudah. Ya. Bukan syarat juga ini. Ini. Bukan lagi. Ayo dibaca bareng-bareng. Dipandu dipimpin oleh Bapak Haji Munim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'in billah. Fa'idza qara'tal Qur'ana
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Diulang sekali. Kaji mungkin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. Jusnya di 14 ayat 100. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Yuk belajar bersama isti'adah. Judulnya isti'adah. Ayatnya isti'adah itu perintahnya Fasta'in, ista'in. Ayatnya fa'idha qara'tal Qur'an, diawali dengan fa, harfu atfin litartib. Tafsirnya fa'idha aradta tilawatal Qur'an, jika kamu menginginkan ibadah membaca Al-Quran. Di sini disebutkan membaca Al-Quran. Fasta'idz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita ingat pada saat, karena setan itu anak buahnya iblis, dan iblis itu asalnya makhluk Azazil. Azazil itu salah satu makhluk yang dimanjakan, sama-sama malaikat,
bisa naik ke aras, bisa naik ke 7 lapis langit. Itu azazil. Dari kalimat azza yu'azzu, azazil, sangat hebat. Di saat Nabi Adam diciptakan oleh Allah, memberikan informasi pada malaikat dan iblis jin, karena iblis adalah pimpinan syayatin, dengan bahasa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Langsung diprotes. Kepala dipimpin sebagai proklamator, lidahnya udah mulai kurang. Provokator jawab, ya Allah, mengapa kau jadikan makhluk di atas bumi, khalifah di atas bumi, justru makhluk yang merusak bumi, suka berantem, suka mengalirkan darah. Mengapa enggak kami saja? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Dan kami sudah 500 tahun lamanya mengabdi. Timbullah itu bahasa ini. Kesimpulannya, disuruh hormat oleh Allah, disuruh hormat kepada makhluk yang baru diciptakan, yaitu Adam. Tidak mau. Sedangkan para malaikat, fasajadal malaikatu kulluhum, malaikat hormat kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Karena iblis tidak mau mengikuti perintah Allah, divonis akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Iblis tidak takut dengan neraka. Maka silakan ya Allah, kau masukkan neraka jahanam, hanya kami minta 2 macam. Minta. Iblis tidak takut dimasukkan ke neraka jahanam, bahkan mintanya 2. Beri aku kesempatan umur panjang seusia dunia. Jadi setan hidup umurnya seusia dunia sampai kiamat, nggak mati-mati. Setan nggak mati-mati. Kira-kira bayangan manusia sama setan? Banyakkan setan. Tidak. Maka musuh kita. Wala tattabi'u khutuwatis syayatin, khutuwat syaitan, innahu lakum aduwwun musuh mubin, ya, nyata, jelas. Dan izinkan aku menggoda anak cucu Adam. Minta izin. Jadi iblis minta izin sama Allah untuk menggoda anak Adam. Maka di sini, karena Allah a'lam
antum la ta'lamun, dengan menuntut kita ini sebagai hambanya yang beriman beristiadah. Syaitan, syayatin diambil dari kata syatona, artinya ai ba'uda minar rahmah. Jadi setan itu artinya jauh dari rahmat Allah. Kalau jauh dari rahmat Allah berarti dekat dengan laknat Allah, adab Allah, niqam itu siksa. Sedangkan rojim diambil dari rojam, sehingga ada hukum yang disebut hukum rojam. Hukum rojam itu tanam sampai ke lehernya, tinggal kepalanya, kemudian dilempari batu sampai mati. Itu hukum rojam. Sehingga tadi diartikan Jumati yang terkutuk itu dilempar, dikutuk. Dalam tafsir fas'alullaha ayyahfadhaka min wasawisis syaitan wa khotorati. Mintalah kamu kepada Allah dari godaan setan dengan bahasa supaya Allah memberikan penjagaan, supaya kita ini dijaga oleh Allah dari wasawis. Wasawis itu waswas. Was-was itu adanya di hati. Sedangkan setan itu berjalan melalui aliran darah. Yang jadi majroda. Sedangkan pusat aliran darah adalah jantung. Mampirlah dia ke jantung. Di situ mengotak-atik hati kita, sehingga hati kita disebut kolbun. Kolaba yukollibu kolbun. Kolbun itu sering cepat bolak-balik, cepat berubah. Hati kita itu cepat berubah karena wasawisis syaitan, digerakkan sedikit sudah berubah. Hingga manusia itu kalau sudah tergoda oleh setan, susah dinasihat, susah dibilang, susah mendapatkan petunjuk. Tergoda oleh setan. Wa khotorati. Khotorat itu tipu dayanya setan itu luar biasa. Misalnya Bapak diajak ngaji,
khotorat itu beraneka ragam. Ya, Bapak jalan dulu, saya misuk. Khotorat. Ada juga beraneka ragam. Alasan. Karena manusia diberi oleh Allah itu ada yang mampu menolak dengan izin Allah, mampu menganalisa, oh ini godaan setan, kemudian berupaya dengan khotorat tadi, kaila yuwasmi sulaka indal qiraah. Dan di saat kita membaca Al-Quran digoda pula oleh setan, fayasuddaka an tadabburil Quran. Dia baca Quran, baca harfiahnya dibaca, kemudian khotorat syaitan itu menutup. Fayasuddaka an tadabburil Quran. Hanya dibaca saja, tidak ditadabbur, tidak dianalisa. Kalau sudah tidak dianalisa, wal amalu bima fihi, tentu tidak sempat mengamalkan apa isi daripada Quran, yaitu was-was dan khotorat. Sudah dengan was-was dan khotorat, sehingga ibadah yang terindah, ibadah yang menurut konsepsi Rasul adalah belajar Al-Quran. Kualitasnya karena ada was-was dan khotorat semakin kurang. Itulah setan untuk menggoda kita. Karena setan tidak suka kepada orang yang berbuat baik, itu tidak suka. Kalau bapak ibu berbuat baik, itu setan tidak suka. Setan menggoda. Jangan sampai kebaikannya itu berkualitas atau bermutu, atau semakin banyak. Itu upaya setan seperti itu. Maka secara filterisasi diberi oleh Allah, innahu laisa lahu sultanun alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini benteng supaya kita ini tidak digoda oleh setan melalui was-was dan khotorat. Syaratnya yang pertama, beriman yang sungguh-sungguh. Beriman tapi sungguh-sungguh. Karena rukun iman itu ada 6, 6-6-nya harus kita paham. Sehingga Allah ciptakan malaikat untuk melindungi kita. Allah ciptakan setan untuk menggoda kita. Sehingga di hati kita ini ada 2 komponen yang senantiasa tarik-menarik di hati kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa.
setan membawa ke arah fujur, malaikat membawa ke arah takwa. Ini setiap saat. Di hati manusia ada dua komponen, yang satu setan, yang satu malaikat. Sebelah kanan malaikat, sebelah kiri setan. Itu tarik menarik. Orang yang beriman betul kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan iman terhadap qada dan qadar, dia akan bisa mengalahkan was-was dan khatarat, sehingga tipu daya pengaruh daripada setan, yang di situ sultan diartikan kekuasaan, bisa setan bisa kuasa menggoda hati kita. Setan juga bisa mempengaruhi hati kita. Bisa diartikan membawa pengaruh. Biasanya kalau sultan di dalam organisasi itu pimpinan, dan pimpinan itu berpengaruh terhadap yang dipimpin, anak buahnya. Orang yang beriman dan wa ala rabbihim yatawakkal, orang yang tawakal, menyerahkan dirinya secara totalitas kepada Allah. Jadi yang diingat Allah, yang diingat Allah. Orang yang beriman, yang tawakal, itulah setan angkat tangan. Setan angkat tangan, tidak sanggup mempengaruhi orang yang imannya kuat dan tawakalnya melekat. Tentu mafhum mukhalafahnya, ada orang yang gampang digoda. Siapa dia? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Ini orang yang gampang tergoda oleh was-was dan khotaratus syayatin. Sehingga setan semakin dalam masuk di dalam hati orang yang menjadikan setan sebagai pemimpinnya, sebagai acuannya. Alal ladzina yatawallawna, ada orang menjadikan setan itu sebagai acuannya, panutannya, sehingga dia terus melakukan kejelekan-kejelekan, maksiat-maksiat terus dilakukan terus, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa bertaubat. Sehingga akhirnya orang-orang semacam itu berlanjut walladzina hum bihi musyrikun. Sehingga puncaknya dia musyrik, mensekutukan Allah. Itulah tipu daya setan terhadap manusia. Sekali lagi, maka isti'adzah, khususnya belajar Al-Quran, ngaji Al-Quran, itu perintahnya taksis, fa'idha qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Karena setan berupaya semaksimal mungkin sampai
bisababi irwa'ihi asbahu musyrikina fi ibadatihim wa dhabaihim wa mata'imihim wa masyaribihim. Sampai setan terus menggoda, mulai peribadannya dilencengkan supaya ibadahnya terus berkurang sampai cara makan memakan, minum meminum digoda oleh setan. Jika kita makan minum tidak membaca basmalah, berarti kita digoda setan. Jika segala sesuatu tidak diawali dengan membaca nama Allah basmalah, berarti orang itu tergoda oleh syaitan, tertipu oleh syaitan. Bahayanya hasil pekerjaannya hilang berkah. Makan minumnya, pekerjaannya, berkahnya hilang. Bukan nasinya yang hilang, dimakan setan, bukan. Berkahnya. Orang yang pekerjaannya dan hasilnya enggak berkah, maka di dalam jiwanya, hatinya itu dibisiki oleh setan serba kurang. Kalau alam pikiran kita, hati kita masih kurang terus, berarti hati dan pikiran kita tergoda oleh syaitan. Itu yang perlu kita waspadai. Karena ancaman setan itu mencari pengikut sebanyak mungkin untuk dijadikan bersama-sama setan neraka jahanam. Itu yang bahaya terakhir setan menggoda kita ini. Di samping di dunia ini tidak beribadah, bahkan gemar dan senang maksiat, di akhirat nanti dia menjadi, bahasanya itu, hamparan tatakan setan di dalam nerakanya yang terdasar, terdalam, yang disebut fi nari jahannam khalidina fiha. Itu mohon dianalisa yang cermat, karena setan itu musuh kita yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, hanya bisa dikalahkan dengan beriman dan bertawakal. Tentu iman yang sangat dalam. Mengapa iman dan tawakal itu bisa mengalahkan wasawis syaitan dan khatarat? Sini diterangkan li'annahu fi kanfir rahmah. Mereka tidak bisa menggoda orang-orang yang beriman dan bertawakal, karena orang-orang yang beriman dan bertawakal itu dijaga oleh Allah, karena dia mohon perlindungan. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan. Maka setiap saat kita mau berbuat baik, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dilanjutkan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sebanyak mungkin, dengan harapan
supaya kita tidak terjerumus ke was-was dan khotor. Karena was-was kemudian menjadi khotor, dan khotor ini sangat berpengaruh di dalam kinerja kita, pekerjaan kita, amalia kita sehari-hari, baik di dalam peribadatan, baik di dalam muamalah, baik di dalam ubudiyah, baik di dalam makul dan masrob, makan minum. Itu setan selalu mengintai, membujuk, merayu kita supaya kita ini tidak melakukan taat kepada Allah. Artinya supaya kita ini bersama-sama dia maksiat kepada Allah. Jika berhasil, dia senang. Itulah setan. Jadi mulanya setan itu namanya Azazil, karena tidak mau hormat kepada Nabi Adam diperintah oleh Allah, diturunkan serendah-rendahnya menjadi bala sayap bisu iblis. Iblis itu tingkat yang serendah-rendah, sedangkan Azazil itu tingkat yang setinggi-tinggi. Tingkatan yang tinggi karena dia tidak mau sujud, tidak mau hormat pada ciptaan Allah atas perintah Allah bernama Adam, sehingga dia diturunkan martabatnya serendah-rendahnya sehingga menjadi iblis, bala sayap bisu iblis. Dia diikuti oleh anak buahnya, kroni-kroninya, sehingga kroni-kroninya anak buahnya disebut syayatin. Jika nempel di tubuh manusia namanya syayatinal jinni, syayatinal insi. Sedangkan dia kalau sendiri itu namanya syayatinal jinni. Kesimpulannya, isti'adah itu menurut ulama-ulama ahli tasawuf wajib hukum. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim menurut ulama-ulama ahli tasawuf itu wajib. Wajib hukumnya karena mengandung isti'adah. Dan isti'adah itu bisa menyelamatkan diri dari godaan setan. Sehingga kita sebagai hamba-hamba Allah berada di kanfilah. Kanfilah itu lindungan Allah. Istilah timbangan itu di dalam putaran dijaga oleh Allah, dianalisa oleh Allah, dinilai oleh Allah. Jangan sampai tergoda oleh syayatinal jinni wal insi. Maka para nabi maksumun anil ma'asi. Para nabi jaga oleh Allah melalui wahyu dan mukjizat. Sedangkan kita sekalian ini tidak diberi wahyu oleh Allah, tidak diberi mukjizat oleh Allah, hanya diberi manfaat oleh Allah, pertolongan oleh Allah jika kita mau minta pertolongan. Maka gelorakan setiap saat di mana kita mau melakukan kebaikan, di samping membaca basmalah. Kalau membaca basmalah supaya apa yang kita lakukan ada keberkahannya, sehingga menenangkan hati, memuaskan hati, dan hasilnya menjadi berkah. Karena berkah itu zatat ahyaruhu, bertambah-tambah kebaikan. Itu namanya berkah. Sedangkan kalau tidak berkah, itu merasa kurang. Walaupun uangnya setumpuk, hartanya melimpah ruah, kalau tidak berkah, jiwanya, hatinya tidak tenang, merasa kurang. Itu kiranya ada pertanyaan barangkali?
Jadi Allah menciptakan dua makhluk yang gaib, malaikat sama jin. Malaikat sama jin. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, setan itu terdiri dari minal jin. Jadi jin itu karena jin dan manusia itu diperintah oleh Allah untuk ibadah, sehingga sama dengan manusia. Sama dengan manusia jenisnya, ada yang jin kafir namanya setan, dipandu dipimpin oleh iblis. Ada yang jin muslim, dipelopori oleh ifrit. Jadi jin dibagi ada dua, ada jin yang kafir, ada jin yang muslim. Sama dengan manusia. Manusia ada yang mukmin, ada yang kafir. Di antara mukmin dan kafir ada yang munafik, ada yang musyrik, ada yang fasik, ada yang zalim, beraneka ragam sifat yang bisa memisahkan nama aslinya. Jadi manusia juga dibagi ada dua, manusia yang kafir, ada manusia yang mukmin. Gitu. Di tengah-tengah itu yang sulit dan rumit. Di dalam Al-Quran aja ayatnya banyak yang disebut munafik. Begitu juga jin yang kafir itu disebut setan. Setan dikepalai oleh iblis. Sedangkan jin muslim dikepalai oleh ifrit. Itu hanya nama-nama saja. Nama-nama saja, sehingga di zaman Nabi Sulaiman itu ifrit, jin-jin yang menjadi pasukannya Nabi Sulaiman datang. Yang namanya ifrit, waqala ifritum minal jin. Jadi ifrit juga terdiri dari jin. Mau membantu, mau menolong ya Nabi Sulaiman. Itu tandanya jin muslim. Jadi ada jin muslim. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW itu juga mengajarkan Al-Quran, karena jin itu mendengarkan Al-Quran kaku, sehingga datang menghadap kepada Nabi Muhammad minta diajari. Jin minta ngaji. Maka dilokalisir di yang sekarang namanya Masjid Al-Khaif, Masjid Jin. Masjid Jin. Jadi kalau Bapak nanti ke Mekah itu ambil taksi di sana adalah ujro, ta'ale ya ujro, gitu. Nanti ditanya mau kemana, kam nafar, gitu. Masjid Khaif, gitu. Nanti diantar. Hanya 25 real, ya, dari Mekah 25 real, bolak-balik 50. Nah, kalau kita mengikuti muzawir itu tukang ziarah, ya, baik itu umroh maupun haji. Kalau haji itu mutawif, kalau umroh itu muzawir. Muzawir itu penuntutnya, menggait untuk ngajarin ini kesini. Itu muzawir. Sempatkan ke Masjid Al, ya, itu diantara. Ya itu Mas Sumadi. Jadi jin dibagi ada dua, ada kalanya jin muslim dipandu dipimpin oleh ifrit, sedangkan jin kafir setan dipandu dipimpin oleh iblis. Sehingga anak-anak yang bandel, kalau setan sudah nggak cukup, maka naik kelasnya. Ya. Kalau dikatain setan kok masih bandel juga, maka dikatain pula dengan bahasa iblis. Itu bahasa kecamat yang sangat mendalam. Yuk kita berdoa, mudah-mudahan ilmu kita yang sedikit, mohon maaf kondisinya fisiknya lagi kurang sehat.
akhiri hidup dan kehidupan kami ya Allah dengan predikat husnul khotimah. Bikaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.